Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti dalam channel Paul Treatment. Oh ya teman-teman, terutama yang pernah melihat saya sebelumnya di channel sebelumnya, bahwa salah satu alasan saya membuat channel baru ini, channel Paul Treatment adalah karena saya lupa password yang saya gunakan dalam dalam channel saya sebelumnya, itu channel Mince Martin, sama-sama tentang perawatan kucing dan anjing, tapi saya lupa gitu loh teman-teman. Jadi eh, saya membuat lagi channel ini, channel yang saya namakan dengan Eka Damayanti Paw Treatment. Oh ya teman-teman, dalam rencana saya akan membuat lagi atau remake video-video yang pernah saya buat sebelumnya di channel Mince Martin. Akan saya buat lagi dengan beberapa tambahan dan poin-poin penting yang perlu disisipkan dalam video yang akan saya buat tersebut. Ya, video pertama yang akan saya buat lagi atau remake adalah video saya tentang bagaimana langkah mudah yang kita bisa ambil dalam mengobati penyakit Demodex dan Scabies. Kita ketahui teman-teman, Demodex dan Scabies ini adalah penyakit kulit menular yang terjadi pada anjing. Nah, itu akan saya bahas lagi di video ini dengan beberapa tambahan dan beberapa penjelasan. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, tidak bosan-bosannya saya menghimbau teman-teman semuanya untuk ikut mendukung channel ini agar bisa berkembang ke teman-teman dengan cara subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, like apabila teman-teman menyukai video ini. Uh, Jangan lupa juga komen apabila ada pertanyaan, apabila ada pendapat teman-teman yang teman-teman perlu sampaikan, dan juga share ke media sosial milik teman-teman semuanya. Terima kasih. Skabies dan Demodex ini adalah penyakit kulit menular yang menjangkiti hewan-hewan mamalia seperti kucing, kelinci, mm, kelinci, termasuk anjing. Bahkan ada jurnal kesehatan yang saya baca dapat juga menjangkiti burung. Oh ya, teman-teman, apa sih penyebabnya Scabies dan Demodex? Scabies dan Demodex ini disebabkan oleh tungau, yaitu hewan kecil yang bersifat mikroskopik yang hidup di bawah jaringan kulit. Mana sih penularan Scabies dan Demodex? Ada dua. Penularan Scabies dan Demodex itu penularan secara langsung dan juga penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung ini maksudnya apabila hewan yang anjing yang mengalami terkena Scabies atau Demodex itu bermain dengan anjing lain yang sehat. Jadi anjing yang mempunyai riwayat Demodex ini dapat menjangkiti yang sehat. Dan juga ibu anjing ya teman-teman. Induk anjing itu dapat menulari anak-anaknya. Jadi apabila induk anjing yang kita miliki itu mengalami sakit kulit seperti Demodex dan Scabies, hampir bisa dipastikan bahwa anaknya akan terjangkiti Scabies ataupun Demodex. Secara tidak langsung, penularan secara tidak langsung itu dapat melalui tempat makan bersama, dapat melalui air liur, dapat melalui tempat tidur bersama. Misalnya mereka tidur di tempat yang sama dengan alas tidur yang sama, itu juga dapat menjangkiti, dan juga dapat melalui air liurnya. Oh ya, dari jurnal kesehatan yang saya baca, manusia juga dapat terjangkiti Demodex ataupun Scabies dari hewan peliharaannya, dari anjing peliharaannya. Tetapi ada beberapa juga artikel kesehatan yang saya baca juga yang menyatakan bahwa, jadi ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya teman-teman. Seperti biasa saya mengadakan riset terlebih dahulu sebelum buat video ini. Ada beberapa jurnal kesehatan yang saya baca bahwa mengatakan bahwa Skabies pada hewan peliharaan seperti anjing itu dapat menempel di kulit manusia, tapi dia tidak bisa berkembang biak. Dapat menempel, tapi dia kemudian akan mati karena tidak bisa berkembang biak seperti apabila dia menempel ke anjing. Skabies maupun Demodex itu terjadi apabila hewan tungau yang bersifat mikroskopik itu masuk ke dalam kulit anjing dan dia membuat lubang di sana dan menetap pada kulit anjing. Biasanya
anjing yang mengalami Demodex maupun skabies itu akan merasakan gatal yang luar biasa, dengan berkembang biaknya hewan tungau dalam kulit luar mereka itu, kulit di dalam kulit bagian luarnya ya, maksud saya. Nah, lama kelamaan karena sering digaruk, maka kulit anjing itu akan lecet-lecet, luka. Kemudian lukanya lebih serius lagi, kemudian diikuti dengan bulu-bulunya rontok, terutama di bagian moncong, di bagian telinga, bagian perut itu adalah bagian-bagian di mana memang kulit, maksud saya memang bulu anjing itu tumbuh lebih tipis daripada daerah lainnya. Tidak diobati, apabila terus berkembang, maka bulu-bulu yang lainnya juga akan ikut rontok ya teman-teman. Kemudian eh, tahap berikutnya anjing karena sudah mengalami luka di seluruh bagian tubuhnya akibat sering digaruk itu karena gatal luar biasa, maka dia kulitnya itu, karena bulu-bulunya sudah habis ya teman-teman, kulitnya akan mengeras kemudian menghitam. Nah, itu adalah tanda bahwa anjing mengalami demodex, menuju demodex yang luar biasa, demodex yang sudah parah. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, Demodex dan skabies seperti penyakit lainnya bisa diobati. Jadi kita hanya dituntut untuk sabar, untuk telaten. Jadi apabila teman-teman memiliki anjing maupun hewan peliharaan lainnya yang terjangkit Demodex ataupun skabies, mohon jangan disiksa ya teman-teman, apalagi dibuang, apalagi disisihkan, itu kurang bijaksana ya teman-teman. Di video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati skabies maupun demodex. Nah, caranya adalah dengan satu langkah mudah ya teman-teman, itu dengan Simparica. Simparica itu adalah obat yang dapat teman-teman gunakan untuk mengobati penyakit demodex maupun skabies yang menulari anjing kesayangan Anda. Simparica ini dapat teman beli di pet shop atau dapat juga beli di toko online ya teman-teman. Uh, Mengenai penggunaannya, Simparica itu ada beberapa ukuran ya. Dari, kalau tidak salah ya teman-teman, ada S itu untuk berat sekian sampai berat sekian, ada ukuran M, dapat ada juga L dan XL. Nah, jadi kalau S ini, Simparica S itu ditujukan untuk anjing-anjing kecil, anjing kecil ras-ras mini itu teman-teman, yang beratnya kurang dari 5 kilogram. Nah, itu M itu biasanya digunakan untuk anjing-anjing ukuran biasa, L itu untuk anjing-anjing yang dengan ukuran yang besar, dan XL biasanya digunakan untuk anjing-anjing dengan berat badan yang besar. Jadi penggunaan Simparica ini tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan berat badan anjing. Jadi sebelum teman-teman memberikan Simparica ini kepada anjing kesayangan Anda, sangat dianjurkan untuk menimbang berat badannya dulu, berat badan si anjing tersebut. Nah, eh, selain itu Simparica ini juga dapat digunakan untuk mengobati kutu anjing. Jadi apabila anjing kesayangan teman-teman itu kutuan ya, banyak kutunya, itu dapat juga digunakan Simparica. Caranya adalah sangat gampang, teman-teman tinggal tinggal memberikan Simparica ke anjing teman-teman secara langsung, atau diselipkan ke dalam makanan, atau sembunyikan ke dalam makanan itu. Nah, itu dapat juga diberikan pada anjing teman-teman. Tapi harus dipastikan bahwa Simparica itu benar-benar terkonsumsi oleh anjing peliharaan Anda. Nah, selain Simparica juga ada NexGard. NexGard itu sama ya dengan Simparica, fungsinya adalah untuk mengobati skabies, demodex, dan juga kutu dan juga penyakit kulit anjing lainnya. Mengenai harga, memang NexGard itu lebih lebih agak mahal sedikit dari Simparica. Nah, sama seperti Simparica, NexGard itu
ada beberapa ukurannya ya teman-teman, setahu saya ada S, ada M, ada L, large, dan XL. Ada juga yang extra small. Nah, seperti pada Simparica, NexGuard ini S itu untuk anjing-anjing yang berat dengan berat badan yang sekian, saya lupa ya untuk ketentuannya. Teman-teman bisa baca di aturan pakainya itu, eh, misalnya nih ya teman-teman, untuk berat badan yang di bawah 5 kilogram. Nah, M itu untuk yang berat badan sekian. Nah, L itu untuk anjing-anjing yang dengan yang besar, dan XL itu untuk anjing-anjing yang super besar. Ada loh anjing teman-teman yang beratnya itu lebih dari 60 kilogram untuk ras-ras yang besar itu. Nah, selain Simparica dan juga NexGuard, ada lagi teman-teman namanya Bravecto. Bravecto itu mengenai harganya jauh lebih mahal daripada Simparica dan NexGuard. Bagaimana khasiatnya? Khasiatnya sama. Bagaimana keampuhannya? Tergantung ya teman-teman. Tergantung teman-teman cocok yang mana gitu. Cocok yang mana. Kalau saya sih pribadi belum pernah memakai Bravecto karena ya memang mahal ya teman-teman. Saya hanya bisa pakai yang Simparica dan NexGuard. Sama seperti dua obat sebelumnya, NexGuard dan Simparica, Bravecto juga ada beberapa aturan pakainya dari S, M, L, dan XL. Oh ya, mengenai khasiatnya itu bisa teman-teman lihat sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah pemakaian. Terutama pada kasus-kasus yang Demodex dan Scabies yang cukup parah ya teman-teman. Jadi tidak bisa misalnya teman-teman konsumsi sekarang besok sembuh, itu tidak mungkin ya teman. Hematnya teman-teman. Apabila teman-teman membeli obat Bravecto atau Simparica, dan teman-teman mempunyai banyak anjing, misalnya ada 4 ekor di rumah yang mengalami Scabies ataupun Demodex. Nah, teman-teman cukup beli satu yang ukurannya besar. Misalnya anjing teman-teman itu ukurannya berat badannya misalnya katakanlah 15 kilogram, 15 kilogram, 13 kilogram, 11 kilogram. Nah, teman-teman cukup beli satu Simparica yang ukurannya XL. Ukuran XL itu adalah ukuran untuk 60 kilogram. Nah, tips hematnya bagaimana? Satu tablet itu teman-teman. Yes. Nah, dari satu Simparica ukuran XL atau Bravecto ukuran XL itu teman-teman bagilah teman-temannya bagi 4. Nah, masing-masing buat anjing yang yang mengalami skabies yang tadi saya sebutkan yang 15 kilogram, 14 kilogram, 11 kilogram. Nah, hitungan matematikanya kan ya satu 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 tablet yang ukuran 60 kilogram itu apabila dibagi 4 itu kan masing-masing untuk 4 ekor anjing dengan berat badan yang 15 kilogram. Tapi apabila teman-teman punya anjing yang di bawah berat itu, katakanlah 14 kilogram atau 12 kilogram atau 11 kilogram, itu masih tidak apa-apa, masih aman ya teman-teman. Masih belum overdosis. Jadi apabila anjing dengan berat badan 14 kilogram, dia dapat minum yang 15 kilogram yang Simparica yang sudah dibagi 4 itu ya teman-teman, itu masih aman. Begitu juga dengan 13 kilogram, 11 kilogram juga masih aman. Tapi kalau sudah jauh lebih dari dosisnya itu yang berbahaya ya teman-teman. Bagaimana khasiatnya? Khasiat dari Simparica, NexGuard maupun Bravecto itu akan teman-teman rasakan, akan teman-teman lihat sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu setelah pemberian obat itu untuk kasus Demodex maupun Scabies yang cukup parah ya teman-teman, seperti anjing yang pernah saya obati kemarin itu yang sudah hitam seluruh tubuh, seluruh kulitnya sudah hitam, itu dia memerlukan waktu sekitar 3 minggu lebih. Nah, setelah pengobatan pertama maka akan terlihat ya teman-teman, pada waktu 2 minggu itu, 2 minggu setelah pengobatan, 3 minggu setelah pengobatan, sebulan setelah pengobatan akan terlihat bulu-bulu mulai tumbuh kembali di kulit anjing kita. Namun apabila dari pengobatan pertama itu hasilnya kurang signifikan, teman-teman bisa mengulang lagi pada bulan berikutnya. Jadi pemberiannya 2 bulan ya, bulan ini dan bulan depan dari Simparica itu.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Cindy setelah 2 kali pengobatan berubah menjadi anjing yang cantik. Sekarang kemanapun dia pergi, dia adalah kesayangan semua orang. Senang sekali ngelihatnya. Sekian teman-teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini, apa yang sudah saya sharing ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya tentang perawatan anjing maupun kucing milik teman-teman. Semoga kita semua dapat merawat anjing ataupun kucing kita dengan lebih baik lagi. Teman-teman yang sudah menonton, lebih terima kasih lagi buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe, harap subscribe. Teman-teman diminta kerjasama untuk subscribe, dan jangan lupa like apabila teman-teman suka dari video kali ini, komen apabila ada pertanyaan, dan tolong sebarkan ke media sosial teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.